sini dari kelompok 5, angkat integral akan menjelaskan apa itu integral dan apa itu integrasi. Jadi langsung saja ya. Kita lanjut ke pembahasan pertama mengenai penentuan peluang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aziza Harikatul Islam dengan NIM 253522101. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang integral. Apa sih integral itu? Integral merupakan kebalikan dari turunan. Integral sering juga disebut sebagai antiturunan. Nah, mengapa sih disebut dengan antiturunan? Karena si integral ini merupakan kebalikan dari integral. Si integral ini terjadi karena seperti ini, ada f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 min 1. Nanti dimana si fungsi f aksen x ini jika diintegralkan akan kembali kepada si fungsi turunan yaitu si fungsi awal. Nah, selanjutnya ada notasi integral. Apa sih notasi integral tadi? Ini yaitu ada integral fx dx sama dengan fx tambah c. Dan dengan keterangan simbol ini adalah simbol integral ini berasal seperti berbentuk huruf S yang memanjang. Nah, fx dengan f yang besar merupakan keterangannya fungsi integral umum yang bersifat f aksen x sama dengan fx. Sementara f yang kecil, si f ini sama dengan fungsi integral. Nah, lalu ada c. C ini adalah konstanta real sembarang. Lalu selanjutnya ada aplikasi integral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih fungsi dari integral kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu mengukur luas, volume, dan kelajuan perubahan di berbagai bidang. Yang kedua di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, integral bermanfaat sebagai untuk menghitung surplus produsen dan konsumen, fungsi biaya total, fungsi konsumen, dan tabungan. Lalu selanjutnya, fungsi integral di kehidupan sehari-hari di bidang kesehatan yaitu menghitung keluaran kardiak jantung, proses penyembuhan luka atau pengobatan kanker atau tumor. Jadi integral membantu kita untuk menghitung seberapa lama sih proses penyembuhan atau pengobatan dari kanker atau si tumor itu. Lalu selanjutnya di bidang pendidikan, integral memiliki manfaat yaitu seperti dalam bidang fisika dan pembelajaran untuk menghitung kecepatan dan jarak tempuh. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan materi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria Safeid. Saya dengan NIM belakang saya 25. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari pengantar integral. Di sini integral juga ada dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada integral tertentu dan tentu. Di sini saya akan menjelaskan yang integral tertentu, yaitu merupakan integral yang memiliki batas-batas nilai tertentu sehingga hanya diperoleh fungsi umumnya saja disertai konstanta c. Nah, integral tertentu juga memiliki rumus yaitu ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Nah, jadi pertama si a nya itu disebut koefisien dan si x nya itu disebut variabel. Nah, kenapa? Jadi kalau di integral itu contohnya untuk soalnya itu diawali dengan dx karena diakhiri dengan c, yaitu disebut sebagai konstanta real sembarangan. Langsung aja ke contoh soalnya. Nah, di sini ada integral 6x pangkat 2 dx. Baik, langsung saja. Berarti si n nya itu berarti 2 diturunkan ditambah 1
M-nya tadi ini 2 ditambah 1 karena ini sudah ditenggelakan di mana dicek plus cek. Ini ditambah langsung 6/3 X. Ini kan bisa disubstitusi 6/3 itu menjadi 2 X 3 plus C. Contoh salah satu dan yang kedua sama kayak tadi ya, cuman ini tuh si ininya banyak langsung aja berarti kan, jadi ini tuh jadi masing-masing si ini diturunkan, jadi berarti 12 langsung saja ya, 2 tambah 1 jadi 3, ini langsung 3, 2 tambah 1 ditambah 5, karena ini 1 berarti 1 tambah 1 di sini tuh berarti jadi 2. Nah, dalam integral itu kan kalau si turunan itu jika tidak ada si variabel kan otomatis 0. Tapi kalau dalam integral itu ini kebalikannya, jadi 100 min 100 X ditambah C. Nah, 12 bagi 3 itu kan ini ada yang bisa disederhanakan, berarti 4x 3 terus karena ini tidak bisa disederhanakan berarti kita tulis ulang saja. Jadi 5/2 x 2 juga kita tulis ulang plus jadi sudah seperti itu saja. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini dengan NIM saya 2535211012. Di sini saya akan menjelaskan integral trigonometri. Di sini ada beberapa rumus trigonometri, integral trigonometri, dari antaranya ada cos x dx. Maka ini akan diintegralkan menjadi sin x plus d. Pokoknya dengan semuanya ini dengan akhiran c. Lalu di sini ada sin x dx ya, dari sini maka akan diintegralkan menjadi min cos x plus d. Di sini ada integral secant kuadrat x dx yang bisa diintegralkan menjadi tan x plus d. Dan di sini ada cosec x dx yang diintegralkan menjadi minus kotangan x tambah c. Dan di sini ada tan x sec x dx maka diintegralkan menjadi sec x plus c. Dan yang terakhir di sini ada kotangan x cosec x dx yang diintegralkan menjadi minus cosec x plus c. Lalu di sini kita akan lanjut ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya di sini ada soal yang dimana ada integral 5 sin x kurang 2 cos x dx, yang dimana biar kita memudahkannya koefisien yang 5 ini kita pindahkan terlebih dahulu ke depan. Maka hasilnya akan 5x sin x dx minus 2 cos x minus 2 integral cos x dx. Mengapa di sana ada dx? Karena ini karena kita sudah integralkan maka akan ada dx. Karena kita tekan ini maka ada dx sebenarnya. Dan setelah ini kita integralkan terlebih dahulu sin x-nya. Di sini bisa kita lihat di sin x-nya sendiri di sini maka akan menjadi minus cos x plus c. Maka di sini kita bisa tulis sini minus cos x, dan untuk sini ada minus 2 integral cos x. Kita integralkan terlebih dahulu untuk cosnya, yang dimana di sini ada cos menjadi sin x tambah c. Setelah ini bisa kita turunkan saja terlebih dahulu. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini, minus 5 cos x minus 2 sin x tambah c. Sekian dari saya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Gali dengan NIM 25305210006. Baik, kita masuk ke materi teknik integrasi. Teknik integrasi terbagi menjadi beberapa cara. Yang pertama ada teknik integral tak tentu sederhana yang mudah dijelaskan tadi sama teman saya. Terus yang kedua ada teknik substitusi. Teknik substitusi untuk menyelesaikan integral dengan menggantikan variabel untuk menyederhanakan integral. Misalnya kita mengerjakan soal seperti ini. Kita melihat ada dua pangkat yang di dalam kurung. Kita turunkan dulu pemisahan U sama dengan X, lalu kita ambil pangkat yang terbesar dari dua pangkat ini, yaitu 3 plus 6X 2. Terus diturunin lagi, turunan U adalah du per dx sama dengan lalu turunan X pangkat 3 yaitu 3X pangkat 2. Terus 6 plus 6 turunin plus 6 sama dengan 3X pangkat 2 plus 2. Yang ketiga adalah teknik parsial. Teknik parsial untuk menyelesaikan integral berupa pemisalan. Hal ini karena komponen yang akan diintegrasikan memuat variabel yang sama meski memiliki fungsi yang berbeda. Kita bisa lihat contoh soalnya seperti ini. Ini kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal teknik substitusi. Soalnya integral 4x 2x pangkat 2 plus 1 pangkat 2 dx. Yang pertama kita lakukan adalah mencari U. Kita ambil dari 2x pangkat 2 plus 1. Lalu turunan U du per dx sama dengan 4x. Kita ambil dari 2 kali 2 sama dengan 4x. Lalu dx nya 1 per 4x kali du. Selanjutnya kita akan integralkan 4x. Kita ngambil dari sini, terus U pangkat 2 kita dari rumus 1 per 4x dx, terus du. Kalau ada yang sama kita coret aja. Lalu kita masukkan U pangkat 2 sama du. Terus 1 per 3 dari 1 per 2 plus 1. U per 3 dari U 2 plus 1 plus C. Lalu di sini U-nya diganti sama soal yang di atas. Jadi jawabannya ini. Sekian dari saya. Tadi kan saya sudah menjelaskan seluruh materi dari teknik integral tak tentu. Nah, jadi sekarang kita akan menguji coba dengan latihan soal. Dengan si soalnya itu saya buat sendiri. Untuk soalnya saya buat dulu. Nah, di sini ada soal integral 5x pangkat 2 ditambah 10x tambah dx. Karena dalam integral itu dx. Nah, jadi kita langsung saja dengan tadi rumusnya itu. Jadi kita turunkan aja si 5-nya, turunin lagi. Jadi per N ditambah 1 berarti 2 ditambah 1 jadi 3 X berarti ini juga sama jadi 3 ditambah 10. Ini kan pangkat 1 jadi sama dengan 1 tambah 1 itu 2 jadi 10. Ini juga 2 ditambah C. Nah, ini ada yang bisa disederhanakan, yaitu ini jadi 5. Jadi
Karena ini tidak bisa disederhanakan, maka kita turunkan lagi 5/3x ditambah 5x ditambah. Ini untuk soal pertama. Lanjut ke soal kedua. Di sini ada soal 10x pangkat 3 min 4x pangkat 2 min 2x tambah 2007 dx. Caranya masih sama, cuma bedanya nih banyak ini ya. Jadi itu kan 10/3 tambah 1 jadi 4. 2 tambah 1 jadi 3. Ini tadi sama ya, jadi 2/2. Karena kan tadi kalau dalam integral itu, jadi kalau si ininya tidak ada variabel, jadi menjadi ada nih. Karena kalau dalam turunan itu si ininya tuh 2007 itu jadi 0, tapi kalau dengan integral itu menjadi pangkat 1, jadi plus C. Nah di sini bisa disederhanakan. Oke, ini jadi 10, ini jadi 5/2. Ini tadi nggak bisa disederhanakan, diturunkan lagi. Ini karena ini habis, jadi kita masukkan si ininya saja. Ini tambah, ini turunkan lagi. Nah, sudah selesai. Jadi ini untuk materi soalnya 2 ya. Untuk dari saya sudah. Untuk selanjutnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya juga akan mengerjakan latihan soal dan jawabannya dikerjakan oleh saya sendiri. Di sini ada soal integral trigonometri, yaitu integral 15 sin x dikurangi 7 kosekon kuadrat x dx. Nah, bagaimana ya? Langkah pertamanya kita pisahkan koefisiennya terlebih dahulu, yaitu 15 integral sin x, lalu si 7-nya ini juga kita pisahkan, min 7 integral kosekon kuadrat x. Langkah selanjutnya kita integralkan, kita turunkan dulu ininya, si 15-nya kita turunkan dulu, lalu si sin x-nya kita integralkan. Integral dari sin x adalah min cos x per dx. Lalu si min 7-nya kita turunkan, dan kita turunkan si kosekon kuadrat itu dengan integral. Integral dari kosekon kuadrat adalah min kotangen. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan si 15-nya ini ke dalam kurung 15 dikali negatif menjadi min 15. Lalu si cosnya kita turunkan. Lalu ini juga sama, karena dalam perkalian min dikali min menjadi positif,
Maka si min ini menjadi positif sehingga si 7-nya menjadi yang asalnya jadi min 7 menjadi plus 7. Kemudian si kotangannya kita turunkan. Karena sudah diintegralkan, akhirnya yang asalnya ds menjadi plus c. Jadi integral dari 15 sin x min 7 cos secant kuadrat x dx adalah min 15 cos x plus 7 kotangan x plus c. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal materi di sini yang sebelumnya kawan-kawan sudah pelajari sebelumnya dari teman-teman saya. Di sini ada soal yang dimana soal ini adalah integral dengan cara substitusi. Yang dimana ada soal yang dimana itu ada x3 tambah x5 kuadrat dengan x dengan 3x kuadrat tambah 1 dx. Nah, dengan tata cara seperti ini, kita angka pertama awalnya adalah mencari nilai du tersebut. Nilai du dan nilai u-nya. Nah, untuk dari nilai u ini sendiri yang dimana kita bisa cari yang ini. Dikarenakan si x3 ini bisa diturunkan. Jadi u-nya itu adalah x3 tambah x. Nah, untuk du-nya sendiri itu adalah ini. 3x kuadrat. Lalu setelah seperti ini, teman-teman bisa mengintegralkan ini, di mana u-nya sendiri ini adalah 5 karena pangkatnya paling besar. 5. Di sini masukkan du-nya. Untuk du-nya sendiri ada 3x kuadrat tambah 1. 3x. Lalu di sini nah, lalu setelah seperti ini, teman-teman tinggal mencoret saja karena ini nilainya sama. Nah, lalu kita fokusnya ke nilai u ini. Lalu setelah ini, kita bisa pakai rumus yang namanya 1 n tambah 1 u n tambah 1 plus j. Nah, kita bisa pakai rumus ini, yang dimana ini bisa kita pakai dengan u ini. Oke, lanjut aja. So, dimana 1 nilai n ini u ini berarti 5 tambah 1 nya 5 1 c. Lalu setelah seperti ini, kalian bisa langsung menjumlahkannya saja. Jadi hasilnya per u6. Nah, untuk nilai u-nya sendiri ini adalah u ini ya. Jadi tinggal diturunkan saja, tinggal ganti saja. X. Nah, hasil akhirnya bakal jadi seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman langkah-langkah pertamanya adalah untuk mencari nilai u-nya tersebut, lalu mencari nilai u. Lalu setelah seperti ini, kalian bisa mengintegralkannya. Setelah dapat ini, kalian bisa memakai rumus yang ini untuk menyederhanakannya ini. Seperti ini akan menjadi hasil akhir yang ini. Oke, mungkin sekian dari saya dan cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mengerjakan contoh soal teknik integral tak tentu sederhana. Di sini saya akan mengalihkan hasilan. Yang pertama 3x kali x sama dengan 3x pangkat 2, lalu 3x kali 3 9x, lalu min 1 kali x jadi min x, min 1 kali 3 jadi min 3,
9 kurang min X. Jadi 8X min 3 dx. Selanjutnya 2 ditambah 1 jadi 3 per 3x. 2 nya ditambah 1 jadi 3 plus 8x. 8 per 2 nya dari x sama dengan 1 jadi 1 ditambah 1 jadi 2 x pangkat 2 min 3x plus c. Selanjutnya kita bagi 3 bagi 3 1 atau x pangkat 3 plus 8 bagi 2 4 x pangkat 2 min 3x plus c. Mungkin ini jawabannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian materi pembelajaran pengantar integral dan teknik integrasi dari kami. Semoga video pembelajarannya bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.